Suamiku tak pernah mengajak anak kami jalan-jalan karena malu anak kami bisu. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu, mentari bersinar terang menyelinap lewat jendela kamar, menerangi sudut ruangan tempat Vano duduk bersila di lantai. Tangannya yang mungil dengan cermat menyusun kepingan puzzle kayu berwarna-warni. Sesekali matanya berbinar ketika berhasil mencocokkan dua bagian yang tepat. Aku, Dinda, hanya bisa terdiam menyaksikannya dari balik pintu. Hati ini terasa hangat sekaligus sesak. 5 tahun sudah aku menjadi ibu bagi bocah lelaki kecil itu. 5 tahun penuh tawa tanpa suara, pelukan hangat tanpa panggilan, ibu, dan percakapan yang hanya terjalin lewat tatapan serta gerak-geriknya yang polos. Vano mengangkat kepalanya tiba-tiba, seakan merasakan pandanganku. Bibirnya meregangkan senyum manis yang selalu berhasil membuat mataku berkaca-kaca. Tangannya yang masih menggenggam sepotong puzzle bergambar bunga diacungkannya ke arahku, seolah berkata, "Lihat, Ibu, aku berhasil." Aku segera berlutut di sampingnya, meraihnya dalam pelukan erat sambil berbisik lirih, "Pintar sekali anak Ibu." Namun, di balik kehangatan itu, ada duri yang terus menggores relung hatiku. Aku menoleh ke arah jam dinding. Hampir pukul 7 malam. Mas Dedi seharusnya sudah pulang setengah jam yang lalu. Tapi seperti biasa, suamiku itu lebih memilih menyelesaikan laporan kantor atau sekadar ngopi dengan koleganya ketimbang menyisihkan waktu untuk makan malam bersama kami. Ketika bunyi kunci berputar di pintu depan akhirnya terdengar, tubuh Vano langsung menegang. Matanya yang tadi berbinar kini menunduk. Jari jemarinya menggenggam erat bajuku. Aku tahu, anakku yang PK ini sudah lama merasakan sikap dingin ayahnya. "Ayah pulang, Nak," bisikku sambil mencium keningnya, berusaha menenangkan. Dedi masuk dengan langkah berat, wajahnya masih menyisakan bekas lelah seharian bekerja. Jas hitamnya yang selalu rapi sedikit berbau kopi dan asap rokok. "Dinda, makan malam sudah siap?" Tanyanya singkat tanpa sekalipun menoleh ke arah Vano yang kini bersembunyi di balik punggungku. "Sudah, Mas." Tadi Vano bantu ibu menyiapkan sendok dan garpu. Jawabku sengaja menyelipkan nama anak kami, berharap ia mau setidaknya menyapa. Tapi Dedi hanya mengangguk sambil melepas dasi. "Aku mandi dulu." Dan seperti itulah rutinitas kami. Vano yang dengan sabar menunggu di depan kamar mandi, berharap ayahnya mau menepuk kepalanya sekilas. Aku yang berdiri di belakangnya, menggigit bibir menyaksikan cara anakku perlahan menarik napas panjang setiap kali Dedi melewatinya tanpa sepatah kata pun. Malam itu, setelah Vano tertidur dengan masih menggenggam puzzle kayunya, aku memberanikan diri mendekati Dedi yang sedang duduk di teras sambil mengecek email kantor. "Mas, besok kan hari Minggu. Aku sudah janji mau ajak Vano ke kebun binatang. Ikut, yuk." Jemarinya yang sedang mengetik berhenti mendadak. Ada ketegangan yang tiba-tiba mengisi udara antara kami. "Ngapain ke kebun binatang? Ribet. Lagian," ia menghela napas, "aku ada meeting online sama klien siang nanti." "Tapi ini hari libur, Mas." Vano sudah lama ingin lihat jerapah. Dia selalu tunjukin gambar itu di buku. "Dinda," potongnya tiba-tiba dengan suara rendah tapi tajam. "Kamu pikir aku enak bawa dia ke tempat umum? Setiap kali orang-orang lihat anak umur segitu nggak bisa ngomong, mereka pasti kasihan atau malah ngeremehin. Aku nggak mau diperlakukan seperti itu." Angin malam tiba-tiba terasa menusuk tulang. Aku menatap lelaki yang dulu bersumpah mencintai kami tanpa syarat ini, kini berubah menjadi orang asing yang malu pada darah dagingnya sendiri. "Jadi selama ini, Mas malu punya anak seperti Vano?" Suaraku bergetar. Dedi tidak menjawab. Tapi dari cara matanya menghindar,
Aku sudah tahu jawabannya. Di kamar, sambil menatap Vano yang sedang terlelap dengan wajah polosnya, air mataku akhirnya tumpah. Anakku yang tidak pernah memilih untuk terlahir berbeda. Suamiku yang terlalu sibuk memikirkan harga dirinya di mata orang lain. Dan aku, yang terjebak di antara dua orang yang paling kucintai ini, tidak tahu lagi harus berbuat apa. Di luar, hujan mulai turun, membasahi jalanan yang sepi. Persis seperti hatiku yang kuyup dalam kesendirian. Matahari pagi menyinari ruang makan dengan lembut, tapi udara di antara kami terasa lebih dingin dari biasanya. Vano duduk di kursi tingginya dengan rapi, tangannya yang mungil memegang sendok dengan canggung sambil sesekali menatap ayahnya yang asyik membaca berita di ponsel. Aku menggigit bibir, mencoba menahan segala kepahitan yang merayap di dada. "Mas, Vano bisa pakai sendok sendiri sekarang," kataku sambil menyuapkan bubur sedikit ke mulut Vano, mencoba memecah kesunyian yang menggelayut. Dedi hanya mengangguk singkat, matanya tak sekalipun terangkat dari layar. "Bagus," gumamnya tanpa emosi, seolah itu hanya formalitas belaka. Vano menghentikan sendoknya di tengah-tengah mangkuk, matanya yang bundar itu berkedip cepat. Aku tahu tanda-tanda itu. Dia sedang berusaha memahami mengapa ayahnya tak pernah benar-benar memandangnya. Tanganku meraih jemarinya yang dingin, memberinya tekanan halus sebagai isyarat, "Ibu di sini." Setelah sarapan, saat Dedi bersiap memakai jasnya untuk berangkat kerja, aku memberanikan diri menghampirinya di depan pintu. "Mas, kita perlu bicara." Dia berhenti mengikat dasinya, wajahnya menunjukkan keengganan yang jelas. "Aku buru-buru, Dinda. Meeting pagi ini penting." "Lebih penting dari keluarga sendiri." Suaraku lebih keras dari yang kurencanakan. Dedi menghela napas panjang, lalu melemparkan tas kerjanya ke sofa. "Apa lagi yang mau dibicarakan? Kamu sudah jelas-jelas marah semalam. Karena alasanmu tidak masuk akal," bisikku keras, berusaha menahan emosi agar Vano yang sedang asyik menggambar di ruang tengah tidak mendengar. "Aku ingin tahu, sejak kapan Mas malu menjadi ayah Vano?" Dia memicingkan matanya, seperti sedang mengumpulkan kesabaran. "Aku tidak malu, Dinda. Tapi kau harus mengerti, dunia ini kejam. Orang-orang akan selalu menilai." "Menilai apa?" "Bahwa kita punya anak yang istimewa." "Istimewa?" Dedi tiba-tiba menaikkan volume suaranya, membuatku refleks menoleh ke arah Vano yang kini mengangkat kepala, wajahnya berkerut kebingungan. Dedi menurunkan suaranya kembali, tapi nada sarkastiknya masih menusuk. "Kau sebut tidak bisa bicara itu istimewa? Setiap kali kita pergi kemana-mana, orang-orang akan menatapnya dengan pandangan kasihan atau bahkan menjauh seperti dia penyakit. Aku tidak mau hidup seperti itu." Aku terkesiap, seperti ditampar. Selama ini, yang kupikir adalah perasaan tidak nyaman Dedi, ternyata lebih dalam dari itu, rasa malu yang menggerogoti harga dirinya. "Jadi selama 5 tahun ini," suaraku bergetar, "yang Mas pikirkan hanya bagaimana orang memandang Mas? Tidak pernah terpikir bagaimana perasaan Vano? Anak kita yang setiap hari menunggu ayahnya menyapa, yang selalu kau tolak setiap kali dia mencoba mendekat." Dedi menggeser pandangannya ke jendela, menghindari tatapanku. "Dia masih kecil, Dinda. Dia tidak mengerti." "Tapi aku mengerti," teriakku hampir tanpa kendali. "Aku mengerti setiap kali dia menangis diam-diam karena anak lain di taman bilang dia aneh. Aku mengerti ketika dia menggambar 3 orang di kertas, lalu mencoret satu, yang jelas-jelas kau, Dedi. Kau pikir karena dia bisu, dia tidak bisa merasakan penolakan dari ayahnya sendiri." Dia diam lama sekali. Wajahnya yang biasanya tegar kini retak. Tapi aku tidak tahu apakah itu penyesalan atau sekadar kelelahan. "Kau tidak mengerti posisiku." Akhirnya dia berbicara dengan suara parau. "Aku seorang manajer. Reputasiku di kantor." "Tuhan, Dedi," potongku,
Air mata akhirnya meluber. Kau lebih peduli reputasi di kantor daripada reputasi sebagai ayah di mata anakmu sendiri. Vano tiba-tiba muncul di sampingku. Tangannya yang kecil menarik-narik bajuku. Di tangannya ada gambar sederhana. 3 orang stick figur yang sedang memegang tangan. Tapi satu figur yang lebih tinggi sengaja diberi tanda silang dengan crayon merah. Dedi melihatnya. Dan untuk pertama kalinya dalam lama, aku melihat sesuatu yang mirip penyesalan di matanya. Tapi itu hilang secepat datangnya. Aku harus pergi, katunya sambil meraih tasnya. Kita bicara lagi nanti. Pintu tertutup dengan keras, meninggalkan aku dan Vano dalam kesunyian yang lebih menyakitkan dari teriakan manapun. Vano menatapku dengan matanya yang jernih, lalu tiba-tiba memelukku erat. Tubuhnya yang kecil terasa hangat, tapi getaran di pundaknya memberitahuku bahwa dia, anakku yang pemberani, sedang menangis dalam diam. Di saat itu, aku menyadari satu hal. Selama ini, aku terlalu fokus mencoba memperbaiki Dedi, sampai lupa bahwa yang paling perlu dikuatkan justru Vano. Dan mungkin, hanya mungkin, cara terbaik untuk menyadarkan suamiku adalah dengan membiarkan dia merasakan kehilangan kami, benar-benar kehilangan. Angin malam berhembus pelan membawa aroma parfumku yang terlalu manis untuk seleraku sendiri. Aku berdiri di depan cermin hotel berbintang, menata kembali gaun biru navy yang sengaja kupilih karena menurut Dedi warna ini sopan dan profesional. Tanganku gemetar saat menyelipkan anting mutiara pemberahan mamah dulu, seolah-olah perhiasan itu bisa memberiku kekuatan untuk melewati malam ini. Kamu yakin Vano baik-baik saja di rumah orang tuamu? Tanya Dedi tiba-tiba dari balik pintu kamar mandi, suaranya terdengar datar di balik suara keran air. Aku menatap bayangannya yang samar melalui kaca buram. Iya, dia malah senang bisa main dengan kakek neneknya. Bohong. Vano sempat menangis meraung-raung ketika kusarankan dia tinggal. Sampai-sampai harus kuberikan tablet khususnya yang berisi video kesukaannya baru dia mau melepasku pergi. Dedi keluar dengan setelan jas abu-abu yang membuatnya terlihat seperti versi lebih muda dari bos-bosnya. Matanya yang biasanya dingin kini berbinar aneh. Semangat yang hanya kulihat ketika dia berbicara tentang promosi kerja. Ayo, kita jangan sampai telat. Acara mulai jam 7. Di dalam taksi, aku menatap keluar jendela menyaksikan lampu-lampu kota yang berkedip seolah mengejek kesepianku. Dedi sibuk memeriksa presentasi di laptopnya. Sesekali mengeluarkan gumaman puas ketika menemukan slide yang menurutnya sempurna. Mas, bisikku tiba-tiba. Apa nanti ada sesama perkenalan keluarga? Beberapa kolegamu kan membawa istri dan anak. Jemarinya yang sedang mengetik berhenti mendadak. Tidak perlu membahas Vano, jawabnya pendek. Ini acara profesional, bukan arisan RT. Sakit. Tapi aku sudah terlalu lelah untuk melawan. Ballroom hotel dipenuhi suara tawa dan gemerincing gelas wine. Aku segera tersenyum manis ketika seorang wanita dengan gaun merah menyambut kami. Ah, Pak Dedi. Akhirnya datang juga, ujarnya ramah sebelum memandangku penuh tanya. Bu Dinda, istri saya. Perkenalan Dedi terasa kaku. Oh, saya tidak tahu Anda sudah menikah. Wanita itu, yang kemudian ku ketahui sebagai manajer HRD, terlihat genuin terkejut. Dedi terkekeh palsu. Sibuk kerja jadi jarang bicara tentang kehidupan pribadi. Aku menggigit bagian dalam pipiku sampai terasa logam darah. 6 tahun pernikahan. 5 tahun menjadi ayah. Dan di sini, kami dianggap sebagai pasangan yang baru menikah tanpa anak. Sepanjang malam, aku seperti boneka yang diarak. Senyum di wajahku terasa seperti topeng yang mulai retak setiap kali percakapan mengarah ke pertanyaan. Sudah punya anak? Dedi selalu dengan cepat mengalihkan topik, ke pencapaian kerja, proyek terbaru, atau lelucon receh tentang politik. Di meja makan, aku duduk di antara istri direktur keuangan yang cerewet dan asisten manajer pemasaran yang sedang hamil tua.
Anak pertama saya laki-laki, umurnya baru 3 tahun. Cerita si ibu hamil dengan mata berbinar. Setiap pulang kerja suami saya selalu bawa mainan, sampai kamarnya penuh. Perutku mual. Aku membayangkan Vano di rumah orang tuaku, mungkin sedang menunjuk-nunjuk foto kami di album sambil bertanya-tanya mengapa ayah dan ibunya menghilang. Bu Dinda punya anak juga? Tiba-tiba si istri direktur menyodorkan pertanyaan yang kutakuti. Mulutku kering. Dari seberang meja, aku melihat Dedi mengangkat alisnya dengan ekspresi peringatan. Kami belum dikaruniai, bisikku, dan seketika rasa pengkhianatan yang pahit membanjiri mulutku. Dedi tersenyum lega. Si ibu hamil langsung berkomentar tentang tips kesuburan, sementara tanganku menggenggam serbet makan sampai knukleku memutih. Puncaknya adalah ketika bos besar Dedi, Pak Handoko, menyampaikan sambutan. Keluarga adalah support system terpenting. Saya selalu bilang pada tim, jika rumah tanggamu bahagia, kinermu akan maksimal. Seluruh ruangan bertepuk tangan. Aku melihat Dedi ikut bertepuk dengan antusias. Wajahnya berseri-seri seolah tidak baru saja memaksaku berbohong tentang keberadaan anak kami sendiri. Dalam perjalanan pulang, aku tak tahan lagi. Kau sadar apa yang baru saja kau lakukan? Membuatku menyangkal anak sendiri. Dedi menghela napas panjang. Dinda, itu hanya basa-basi sosial. Tidak perlu serius. Bagi Vano itu serius. Suaraku hampir pecah. Bayangkan jika suatu hari dia bertemu salah satu dari mereka dan mereka bertanya, "Oh, kamu anaknya Pak Dedi? Kok tidak pernah dibawa ke acara kantor?" Apa yang akan dia pikirkan? Dedi memarkir mobil secara kasar di pinggir jalan. Dengarkan baik-baik, desisnya dengan mata menyala. Dunia kerja itu keras. Citra adalah segalanya. Aku tidak bisa terlihat lemah hanya karena punya anak berkebutuhan khusus. Sergahku menyelesaikan kalimatnya. Diam yang menyakitkan mengisi mobil. Itu adalah pertama kalinya salah satu dari kami mengucapkan kata kebutuhan khusus tentang Vano. Ketika kami tiba di rumah orang tuaku untuk menjemput Vano, anakku yang malang sedang tertidur pulas dengan wajah masih basah oleh air mata. Di tangannya tergenggam erat foto pernikahan kami yang dia ambil dari dompetku, seolah-olah itu jimat yang bisa mempertemukannya dengan ayah yang selalu menjauh. Mamah memandangiku dengan mata penuh tanya. Dari tadi dia nangis terus, seperti bilang, "Ayah pergi. Kalian bertengkar lagi." Aku hanya bisa menggeleng sambil menahan isak. Di belakangku, Dedi berdiri kaku seperti patung. Mataku terpaku pada sepatu mengkilapnya yang tidak sepatah kata pun diucapkan untuk anaknya yang sedang terseduh-seduh dalam mimpi. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku tidur di kamar Vano, memeluk erat tubuh kecilnya yang kadang masih berkedut saat menangis dalam tidur. Sementara di kamar utama, seorang ayah lebih memilih kesepian daripada mengakui keberadaan anak kandungnya sendiri. Minggu pagi itu, matahari bersinar terang seolah mengejek keputusan yang baru saja kuambil. Aku berdiri di depan lemari, menatap pakaian Vano yang berwarna-warni, kaos bergambar dinosaurus favoritnya, celana pendek biru dengan kantong banyak, topi kuning yang selalu dia pakai kemana-mana. Semuanya terasa begitu kecil, begitu rapuh, seperti gambaran betapa rentannya dunia yang harus dihadapi anakku sendirian. Ino. Vano sudah berdiri di belakangku, tangannya yang mungil menunjuk-nunjuk kaos bergambar Tyrannosaurus. Matanya berbinar meski suaranya tak keluar. Aku tersenyum pahit sambil meraih kaos itu. Iya, nak. Hari ini kita pakai baju dinosaurus. Ketika aku membantunya mengenakan pakaian, jemariku berhenti sejenak di lehernya yang kecil. Ada bekas gigitan nyamuk di sana, luka kecil yang mungkin tak akan diperhatikan Dedi sekalipun dia melihatnya. Tapi bagi Vano, setiap sentuhan, setiap perhatian, adalah oase di tengah gurun perhatian yang diterimanya dari ayahnya. Kita pergi ke taman hari ini, ya?
Yang ada kolam ikannya, bisikku sambil menyisir rambutnya yang halus. Vano mengangguk antusias sebelum tiba-tiba wajahnya berkerut. Dia berlari ke meja samping tempat tidur kami, mengambil buku gambarnya, dan dengan cepat mencoret-coret sesuatu. Ketika dia mengangkatnya, hatiku seperti diremas. Gambar 3 orang stick figure, tapi satu di antaranya dicoret dengan garis-garis merah menyilang. Ayah tidak? Tanyaku pelan. Dia menggeleng kuat-kuat, lalu memelukku erat. Di balik bahunya, aku melihat foto pernikahan kami di atas lemari. Dedi dengan senyum percaya diri yang dulu kukira adalah janji, tapi kini lebih mirip ejekan. Taman kota ramai seperti biasa. Vano langsung tertarik pada kolam ikan besar di tengah. Tangannya menunjuk-nunjuk dengan gembira. Aku mengeluarkan sepotong roti dari tas dan membaginya untuknya. Ikan-ikan ini suka roti, nak. Coba lempar pelan-pelan. Vano melemparkan remah-remah roti dengan hati-hati, dan ketika ikan-ikan berkerumun, wajahnya berseri-seri dengan kebahagiaan yang tak terucapkan. Tapi tiba-tiba, lihat tuh, anak itu bisu. Suara anak laki-laki sekitar 7 tahun memecah keheningan kami. Dia berdiri beberapa meter jauhnya dengan 2 temannya, menunjuk Vano tanpa malu. Vano membeku. Roti di tangannya jatuh ke tanah. Jangan begitu, sayang. Seorang wanita, mungkin ibunya, menggandeng anak itu tanpa semangat. Kasihan. Kata, kasihan, itu seperti pisau. Aku berjongkok di depan Vano, menatap matanya yang mulai berkaca-kaca. Tidak apa-apa, nak, mereka tidak mengerti. Tapi Vano sudah menarik tanganku dengan kuat, ingin pergi. Saat itulah aku melihatnya. Di balik bahunya, di bangku jauh dekat pepohonan, seorang ayah sedang mengangkat anak perempuannya ke pundak sambil tertawa. Anak itu menjerit kegirangan. Lagi, ayah, lagi. Air mataku hampir jatuh. Vano mengikuti pandanganku, dan aku bisa merasakan tubuh kecilnya menegang. Dia menatapku dengan pertanyaan yang menghancurkan hati. Kenapa ayahku tidak pernah seperti itu? Pulang dari taman, kami mampir ke toko es krim. Vano memilih rasa coklat, rasa favorit Dedi yang selalu dia ingat meski sang ayah jarang membelikannya. Di rumah, ketika aku membuka pintu, aroma masakan menguar dari dapur. Dedi berdiri di sana dengan celemek, hal yang jarang kulihat sejak Vano lahir. Aku masak sop kesukaanmu, katanya datar, tidak menatap Vano yang bersembunyi di balik pahaku. Vano mengintip ke arah dapur, lalu tiba-tiba berlari ke kamarnya dan menutup pintu. Dedi menghela napas. Dia masih marah. Aku meletakkan tas dengan kasar. Dia tidak marah, Mas. Dia terluka. Ada bedanya. Sudahlah, aku coba berbaik. Tapi dia yang tidak. Teriakku untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami. Kau tidak bisa menyalahkan anak 5 tahun atas kegagalanmu menjadi ayah. Dedi terpana. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan dengan suara bergetar. Tadi di taman, ada anak-anak yang mengejek Vano karena dia bisu. Dan ketika dia mencari perlindungan, ayahnya tidak ada di sana untuk membelanya. Sekarang kau pikir semangkuk sop bisa memperbaiki itu? Dia berdiri diam seperti patung. Wajahnya bergulat antara marah dan bersalah. Aku melewatinya menuju kamar Vano, di mana anakku yang pemberani sedang duduk di lantai dengan buku gambarnya terbuka. Di halaman itu ada gambar 3 orang. Aku, dia, dan sosok tinggi yang jelas-jelas Dedi. Tapi kali ini, sosok itu diberi tanda tanya besar di atas kepalanya. Aku memeluknya erat, berharap pelukanku bisa menggantikan 1000 kata yang tidak bisa dia dengar, dan 1000 pelukan yang tidak pernah dia dapatkan dari ayahnya sendiri. Di luar pintu, aku mendengar langkah kaki Dedi menjauh, bukan menuju kami, tapi ke garasi, diikuti suara mobil yang menyala dan pintu yang dibanting keras. Vano mengangkat kepalanya, mendengar suara itu.
Matanya bertanya tanpa suara. Ayah pergi kerja, bohongku sambil mencium keningnya. Tapi dalam hati, aku tahu, mungkin Dedi tidak hanya pergi dari rumah ini hari ini. Mungkin dia sedang memilih untuk pergi dari kehidupan kami sepenuhnya. Dan bagian yang paling menyakitkan, aku mulai berpikir mungkin itu yang terbaik untuk Vano. Malam itu, sambil menatap Vano yang tertidur dengan masih memeluk boneka dinosaurusnya, kuambil keputusan. Mulai besok, aku akan menjadi kedua orang tua untuknya. Karena ternyata, lebih baik memiliki satu orang tua yang mencintaimu sepenuh hati, daripada dua orang tua di mana salah satunya malu akan keberadaanmu. Hujan turun dengan derasnya di luar jendela, menciptakan irama sedih yang seolah menyuarakan isi hatiku. Aku berdiri di depan lemari kecil di ruang tamu, menatap kalender yang sudah penuh dengan coretan-coretan warna-warni, tanda-tanda yang kubuat untuk mengingatkan Dedi tentang jadwal terapi Vano. Tanggal hari ini, Selasa, 17 November, sudah kusoroti dengan spidol merah dan diberi tulisan besar, terapi bicara Vano, jam 2 siang, bersama ayah. Aku mengecek jam di dinding untuk kesekian kalinya. Pukul 13.45. Dedi seharusnya sudah pulang sejam yang lalu, sesuai janjinya semalam. Vano sudah siap sejak pagi, mengenakan baju biru kesukaannya yang kubelikan minggu lalu. Dia terus berlari-lari kecil ke jendela setiap kali mendengar suara mobil lewat, berharap itu ayahnya pulang. Setiap kali bukan Dedi yang muncul, bahunya yang kecil turun sedikit, tapi dia tetap tersenyum padaku, seolah ingin mengatakan, "Tak apa, Ibu. Aku tidak kecewa." Pukul 13.55. Aku akhirnya menelepon Dedi. "Mas, kamu di mana? Kita harus berangkat sekarang juga kalau mau sampai tepat waktu." Suara Dedi di telepon terdengar sibuk, diselingi suara keyboard yang diketik cepat. "Aduh, Dinda, maaf. Meeting sama klien tadi molor. Aku tidak bisa ikut hari ini." Darahku mendidih. Ini sudah janji ketiga kalinya. "Dedi, dokter bilang penting bagi Vano merasakan dukungan dari kedua orang tuanya." "Aku tahu, tapi pekerjaan." "Tidak," teriakku. Suaraku pecah sehingga Vano yang sedang bermain puzzle di lantai menoleh kaget. "Tidak ada, tapi, hari ini, Dedi. Entah kamu pulang sekarang, atau jangan harap aku dan Vano masih ada di rumah ketika kamu kembali." Telepon terputus tiba-tiba. Aku berdiri gemetar, menahan air mata yang ingin jatuh melihat Vano yang sudah berdiri di dekatku, wajahnya penuh pertanyaan. "Maaf, Nak," bisikku sambil merangkulnya. Ayah tidak bisa ikut hari ini." Vano menatapku lama, lalu perlahan melepaskan pelukanku. Dia berjalan ke meja kecilnya, mengambil kertas dan krayon. Dengan tangan mungil yang masih canggung, dia menggambar sesuatu. Seorang anak kecil berdiri di depan gedung, mungkin klinik terapinya, dipegangi tangan oleh satu sosok perempuan. Di sisi lain kertas, ada sosok laki-laki yang sangat kecil, jauh di pojok, dengan panah mengarah ke gedung lain yang bertuliskan, "Kantor", dalam huruf-huruf besar tidak beraturan. Aku menutup mata, menahan isakan. Gambar itu lebih menyakitkan daripada teriakan apapun. Kami akhirnya berangkat sendiri. Di mobil, hujan semakin deras, menampar kaca depan seperti tangisan yang tak terbendung. Vano duduk di kursi belakang dengan buku gambarnya terbuka. Sesekali menatap jalan seolah masih berharap melihat mobil ayahnya menyusul. Klinik terapi bicara, Bunda Kasih, terasa lebih dingin dari biasanya. Ibu Dr. Rina, terapis Vano yang sabar, langsung menyadari ketidakhadiran Dedi. "Vano, hari ini cuma berdua dengan ibu ya?" tanyanya lembut sambil menatapku penuh pertanyaan. Vano mengangguk kecil, tangannya memegang erat tanganku. "Sesi terapi hari ini berat. Biasanya ketika Dedi ikut, di hari-hari langka ketika dia muncul, Vano lebih bersemangat, lebih mau mencoba mengeluarkan suara. Hari ini, dia seperti kehilangan energi,
hanya mengikuti instruksi dasar tanpa antusiasme. Di tengah sesi, teleponku berdering. "Dedi, maaf, aku harus menjawab," bisikku pada Ibu Dokter Rina sebelum keluar ruangan. "Ada apa, Mas?" "Kami sedang di tengah sesi," desisku. "Dengar, Dinda, aku benar-benar minta maaf. Klien tadi..." "Aku tidak peduli dengan klienmu," potongku, berusaha menahan suara agar tidak terdengar dari dalam ruangan. "Yang aku pedulikan adalah anak kita yang di dalam sana sedang berjuang, dan dia butuh ayahnya di sini." Dedi terdiam lama. Ketika dia akhirnya berbicara, suaranya datar. "Aku tidak bisa meninggalkan pekerjaan, Dinda. Kamu tahu proyek ini penting untuk kenaikan jabatanku. Dan Vano tidak penting. Jangan memelintir perkataanku. Aku cuma bilang." "Tidak, Dedi. Aku yang akan bilang sesuatu sekarang." Suaraku tiba-tiba tenang, tapi seperti tenang sebelum badai. "Pulanglah malam ini. Kita perlu bicara serius. Jika tidak..." "Apa? Kamu mau ancam aku?" "Bukan ancaman, Mas. Tapi aku tidak akan membiarkan Vano terus terluka karena prioritasmu yang salah tempat." Ketika aku kembali ke ruangan terapi, Vano sedang duduk di lantai dengan boneka tangan berbentuk kelinci, alat yang digunakan Ibu Dokter Rina untuk melatihnya berekspresi. Tapi alih-alih bermain, dia hanya memeluk boneka itu erat, wajahnya tertunduk. Ibu Dokter Rina mendekatiku. "Bu Dinda, perkembangan Vano sebenarnya bagus. Tapi..." Dia ragu. "Kami melihat kemunduran dalam beberapa minggu terakhir. Dia jadi lebih tertutup, kurang responsif. Apakah ada perubahan di rumah?" Aku menatap Vano yang sekarang sedang menatap keluar jendela, ke arah hujan yang masih turun. "Ayahnya sibuk bekerja," jawabku singkat, tapi Ibu Dokter Rina tampak mengerti. "Anak-anak seperti Vano sangat peka terhadap penolakan, Bu. Mereka mungkin tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata, tapi mereka merasakannya lebih dalam dari anak lain." Pulang dari klinik, hujan sudah reda, tapi awan kelabu masih menggantung berat. Vano tertidur di kursi belakang, wajahnya masih terlihat tegang bahkan dalam tidur. Di rumah, Dedi ternyata sudah pulang. Dia duduk di sofa dengan laptop di pangkuannya, seolah tidak terjadi apa-apa. "Kamu sudah makan?" tanyanya tanpa menatap. Aku meletakkan tas dengan keras. "Kita perlu bicara. Sekarang." Dedi menghela napas, menutup laptopnya. "Dinda, aku tahu kamu kesal, tapi..." "Aku tidak kesal, Dedi. Aku hancur." Aku duduk di depannya, memastikan suaraku cukup keras untuk didengar tapi cukup pelan agar tidak membangunkan Vano. "Tadi Ibu Dokter Rina bilang Vano mengalami kemunduran. Dan itu karena kamu, karena ketidakhadiranmu, karena penolakanmu yang terus-menerus." Dedi menggosok wajahnya. "Aku tidak menolaknya, Dinda. Aku hanya punya tanggung jawab lain." "Tanggung jawab terbesarmu adalah sebagai ayah," teriakku, tidak lagi bisa menahan diri. "Apa gunanya semua jabatan dan gaji besar itu jika anakmu tumbuh dengan luka karena merasa tidak diinginkan?" Suara kecil dari pintu membuat kami berdua menoleh. Vano berdiri di sana, wajahnya pucat, boneka kelinci dari klinik terapi tergenggam erat di tangannya. Dedi langsung berdiri. "Vano, nak." Tapi Vano malah berlari ke kamarnya, membanting pintu. Ketika aku membukanya pelan beberapa menit kemudian, kudapati dia sedang duduk di sudut tempat tidur, menatap foto keluarga kami yang diambil setahun lalu, satu-satunya foto di mana kami bertiga terlihat bahagia. Dia menunjuk foto itu, lalu ke arahku, dan terakhir ke dirinya sendiri. Kemudian tangannya membuat gerakan memutuskan sesuatu di antara dia dan sosok Dedi dalam foto. Aku tidak perlu bisa bahasa isyarat untuk mengerti pesannya. Ayah bukan bagian dari kita lagi. Malam itu,
Untuk pertama kalinya, Dedi tidur di sofa. Dan untuk pertama kalinya pula, aku tidak merasa bersalah membiarkannya di sana. Pagi itu, udara di ruang rapat terasa pengap meski AC bekerja maksimal. Aku duduk di kursi belakang dengan tangan berkeringat, mencoba mengikuti presentasi yang sedang berlangsung. Ini pertama kalinya aku menghadiri acara kantor Dedi sejak insiden makan malam yang memalukan itu. Sebenarnya aku nggak datang, tapi Dedi bersikeras. Katanya bos besar meminta semua manajer membawa pasangan hari ini. Kita harus terlihat harmonis, bisik Dedi tadi pagi sambil mengikat dasi di depan cermin. Matanya menghindari tatapanku. Harmonis. Kata itu terasa pahit di lidahku. Kami sudah 2 minggu tidak benar-benar berbicara setelah pertengkaran tentang terapi Vano. Dedi tidur di ruang tamu, dan aku sengaja bangun lebih pagi untuk menghindari sarapan bersamanya. Presentasi berjalan membosankan sampai tiba-tiba Pak Handoko, direktur utama perusahaan, berdiri dan berjalan ke arahku. Dadaku berdebar kencang. "Ibu Dinda, ya?" ujarnya ramah sambil menjabat tanganku. Senang akhirnya bertemu langsung. Dedi jarang bercerita tentang keluarganya di kantor. Dari sudut mataku, aku melihat Dedi mengencangkan genggaman pada pulpennya. "Sibuk kerja, Pak," jawabku dengan senyum tipis, menirukan alasan klise suamiku. Pak Handoko mengangguk pengertian. "Anak-anak sudah besar sekarang." Seketika ruangan terasa semakin panas. Aku bisa merasakan tatapan Dedi yang membakar dari seberang meja. "Kami punya 1 anak laki-laki, Pak. Umurnya 5 tahun, jawabku jujur. Sengaja tidak menyebut kondisi Vano. "Wah, lucu dong usianya. Pasti aktif ya?" Aku membuka mulut untuk menjawab ketika tiba-tiba Dedi menyela. Suaranya terlalu keras untuk suasana rapat. "Pak Handoko, tentang laporan kuartal tadi, saya ada beberapa masukan." Tapi Pak Handoko hanya melambaikan tangan. "Nanti saja, Dedi. Ibu Dinda, punya foto anakmu? Saya suka sekali lihat foto anak kecil, mengingatkan pada cucu saya." Jantungku berdebar kencang. Aku tahu di dompetku ada foto terbaru Vano, gambar yang diambil minggu lalu saat dia pertama kali berhasil menyusun puzzle 100 keping. Tanpa berpikir panjang, kuambil dompetku dan menunjukkan foto itu. "Ini dia, Pak. Namanya Vano." Pak Handoko mengambil foto itu dengan senyum lebar. "Lucu sekali. Mirip sekali dengan..." Suaranya tiba-tiba berhenti. Matanya menatap lebih cermat pada foto itu. Pada cara Vano memegang puzzle dengan bangga tapi mulutnya yang sedikit terbuka dalam senyum tanpa suara. Dedi tiba-tiba berdiri. "Maaf Pak Handoko, boleh saya ambil foto itu? Dinda, kita perlu bicara sebentar." Tapi Pak Handoko mengabaikannya. "Dia spesial ya?" tanyanya lembut, lebih kepada aku daripada Dedi. Aku menarik napas dalam-dalam. "Iya, Pak. Vano bisu sejak lahir. Tapi dia anak yang sangat cerdas dan..." "Dinda..." Dedi nyaris membentak, wajahnya memerah. Ruangan menjadi sunyi seketika. Semua mata tertuju pada kami. Pak Handoko memandang Dedi dengan ekspresi aneh sebelum kembali menatap foto itu. "Anak yang ganteng," ujarnya akhirnya, mengembalikan foto itu padaku dengan hati-hati. "Kalian beruntung." Presentasi dilanjutkan, tapi suasana sudah berubah. Dedi tidak bisa diam di kursinya, terus menggeser posisi duduk seperti ada duri di bajunya. Aku melihat beberapa rekan kerjanya saling bertukar pandang, sementara Pak Handoko sesekali melirik ke arah Dedi dengan alis terangkat. Ketika rapat usai, Dedi langsung menarik lenganku ke lorong kosong. "Kenapa kau lakukan itu?" desisnya, matanya menyala-nyala. "Aku sudah bilang jangan membahas Vano di kantor." Aku melepaskan genggamannya dengan kasar. "Aku tidak membahas apapun." Dia yang bertanya, dan aku hanya jujur. "Apa salahnya?"
Salah? Semua orang sekarang akan menganggapku punya anak cacat. Tubuhku gemetar mendengar kata itu. Jangan kau sebut dia seperti itu. Dan biarkan orang tahu. Dedi, apa yang memalukan dari memiliki anak seperti Vano? Dedi tidak menjawab. Wajahnya merah padam, napasnya berat. Kau tidak mengerti tekanan di tempat kerjaku. Reputasi adalah segalanya. Dan keluarga bukan apa-apa. Dia membalikkan badan dan pergi tanpa menjawab, meninggalkanku sendirian di lorong yang tiba-tiba terasa sangat dingin. Ketika aku kembali ke ruang rapat untuk mengambil tas, aku mendengar suara dari ruang kecil di samping. Tidak pernah bilang anaknya berkebutuhan khusus. Suara salah seorang manajer. Aku pernah tanya bulan lalu. Dia bilang anaknya sedang dirawat di rumah sakit, sahut yang lain. Jadi selama ini dia malu ya? Suara ketiga, yang aku kenal sebagai suara Pak Handoko, memotong percakapan. Cukup. Ini urusan pribadi. Tapi ada jeda panjang. Saya tidak suka orang yang tidak jujur, terutama tentang keluarga sendiri. Aku berjalan menjauh dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ada kepuasan kecil melihat Dedi akhirnya mendapat konsekuensi atas sikapnya. Di sisi lain, ada kesedihan bahwa pernikahan kami telah sampai pada titik ini, di mana aku hampir senang melihat suamiku dipermalukan. Ketika aku menunggu taksi di lobi, seseorang tiba-tiba duduk di sampingku. Ibu Dinda, Pak Handoko menyapaku dengan suara rendah. Maaf tadi jika saya membuat tidak nyaman. Aku menggeleng. Tidak, justru saya yang harus minta maaf telah membuat keributan. Dia menghela napas. Saya punya cucu perempuan Down syndrome. Istri saya dan saya yang merawatnya sejak orang tuanya meninggal dalam kecelakaan. Matanya berkaca-kaca. Mereka adalah anugerah tersembunyi. Anak-anak seperti ini. Aku tidak bisa menahan air mata yang tiba-tiba mengalir. Vano, dia sempurna bagi saya. Tapi suami saya tidak bisa menerima. Tidak bisa menerima bahwa dunia akan melihat kami berbeda, jawabku pelan. Pak Handoko mengangguk perlahan. Dedi karyawan berbakat, tapi talenta tanpa integritas seperti mobil sport tanpa rem. Dia berdiri, meletakkan kartu nama di tanganku. Jika Anda atau Vano butuh bantuan, telepon saya langsung. Ketika taksi akhirnya tiba, aku melihat ke jendela gedung tinggi tempat Dedi bekerja. Di suatu lantai di sana, ada seorang suami dan ayah yang lebih mementingkan gengsi daripada darah dagingnya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar mempertimbangkan apakah Vano dan aku lebih baik tanpanya. Malam itu, hujan mengguyur kota dengan derasnya, menciptakan suara gemericik yang monoton di atap rumah kami. Aku duduk di tepi tempat tidur Vano, menatapnya yang sedang tertidur pulas dengan boneka dinosaurus kesayangannya erat dalam pelukan. Tangannya yang kecil sesekali berkedut, mungkin sedang bermimpi. Entah mimpi indah atau buruk, aku tak tahu. Vano tak bisa bercerita. Di meja kerjanya yang kecil, ada gambar terbaru yang baru saja dia selesaikan sore tadi. 3 orang stick figur berdiri di depan gedung bertuliskan, "Kantor Ayah", dengan huruf-huruf besar yang tidak beraturan. Sosok ayah dalam gambar itu jauh lebih kecil dibanding sosok ibu dan anak, dan ada tanda panah dari mulutnya yang bertuliskan, "M4 Luk 4N", dalam ejaan khas anak TK. Aku mengusap air mata yang mengalir tanpa kusadari. Sejak insiden di kantor Dedi 3 hari lalu, suasana di rumah semakin dingin. Dedi pulang lebih larut, tidur di sofa, dan hampir tidak berbicara padaku maupun Vano. Tiba-tiba, suara dering telepon memecah kesunyian. Aku buru-buru keluar kamar agar tidak membangunkan Vano. "Halo, Bu Dinda, ini Sari, asisten Pak Dedi." Suara di telepon terdengar gugup. "Maaf mengganggu jam segini, tapi ada yang perlu Ibu ketahui." Dadaku berdebar kencang.
Dedi kenapa? Bukan, maksud saya, Pak Dedi baik-baik saja. Tapi... Suaranya menjadi berbisik. Tadi siang ada kejadian di kantor. Pak Dedi dimarahi habis-habisan oleh Pak Handoko di ruang rapat tertutup. Katanya Pak Dedi tidak jujur tentang kondisi anaknya dan itu menunjukkan karakter buruk. Aku menahan napas. Lalu, besok ada pengumuman proyek baru. Semua orang tahu itu seharusnya jadi tanggung jawab Pak Dedi. Tapi, kata Bu Lisa dari HRD, proyek itu akan diberikan ke Pak Roni. Jantungku berdebar kencang. Apa karena Vano? Tidak langsung, Bu. Tapi... Sari terdiam sebentar. Pak Dedi akhir-akhir ini sering marah-marah di kantor. Kemarin dia sampai membentak Bu Lisa yang hanya bertanya apakah anaknya sudah sembuh. Semua orang mulai menjauh darinya. Setelah menutup telepon, aku berdiri di depan jendela, menatap hujan yang tak kunjung reda. Seharusnya aku merasa bersalah. Inikah yang kuinginkan? Tapi yang kutemukan dalam diriku justru rasa keadilan. Karma mulai bekerja dengan caranya sendiri. Pintu depan terbuka dengan suara keras. Dedi masuk dengan jas basah kuyup. Wajahnya merah dan bau alkohol menyengat dari napasnya. Kau minum? Tanyaku kaget. Dedi jarang minum alkohol. Dia melemparkan tas kerjanya ke lantai dengan kasar. Apa pedulimu? Kau sudah dapat apa yang kau mau, kan? Aku mengerutkan kening. Apa maksudmu? Jangan pura-pura bodoh, raungnya. Suaranya cukup keras sehingga aku khawatir akan membangunkan Vano. Proyek besarku diberikan ke Roni hari ini. Dan semua karena kau. Aku berdiri tegak, tidak lagi takut pada kemarahannya. Karena aku? Atau karena kau terlalu malu mengakui anakmu sendiri di depan bos dan kolega-kolegamu? Dedi menghantamkan tinjunya ke dinding. Kau pikir ini mudah bagiku? Setiap hari aku harus bekerja 2 kali lebih keras hanya untuk membuktikan bahwa aku layak. Dan sekarang mereka memandangku dengan sebelah mata karena punya anak cacat. Kata cacat itu seperti pisau yang menancap dalam-dalam. Tanpa berpikir panjang, aku sudah melangkah mendekat dan menamparnya keras. Jangan pernah kau sebut dia seperti itu lagi, teriakku. Suaraku pecah oleh amarah dan kesedihan. Vano lebih sempurna daripada kau yang egois dan pengecut ini. Dedi terpana, tangannya menempel di pipi yang memerah. Tiba-tiba, dari balik punggungku, terdengar suara kecil. Suara yang jarang sekali kami dengar. Kami berdua menoleh kaget. Vano berdiri di pintu kamarnya, wajahnya basah oleh air mata. Mulutnya terbuka seperti sedang berusaha mengeluarkan suara. Ya. Dedi terlihat seperti melihat hantu. Dia mencoba bicara. Tapi Vano tidak melihat ke arah ayahnya. Matanya yang besar hanya menatapku penuh kesedihan sebelum berlari kembali ke kamarnya dan membanting pintu. Aku ingin mengejarnya, tapi kakiku seperti tertanam kuat di lantai. Ketika akhirnya aku menoleh ke Dedi, yang kulihat hanyalah seorang lelaki yang tampak 10 tahun lebih tua dari usia aslinya. Wajahnya hancur, matanya kosong. Lihat apa yang sudah kau lakukan, bisikku dengan getir sebelum berjalan meninggalkannya sendirian di ruang tamu. Di kamar Vano, kudapati dia sudah bersembunyi di bawah selimut, tubuh kecilnya gemetar. Aku berbaring di sampingnya, memeluknya erat. Tidak apa-apa, sayang. Ibu di sini. Tapi Vano mendorokku pelan, lalu mengambil buku gambarnya. Dengan krayon merah, dia menggambar hati besar. Lalu memotongnya menjadi 2 dengan garis tebal. Di satu sisi tulisannya, Ibu. Di sisi lain, Ayah. Aku tidak bisa menahan isakanku lagi. Pelan-pelan, kuambil krayon biru dan menggambar panah dari setengah hati. Ayah, keaham gambar kecil yang mirip kantor.
Lalu kuambil krayon hijau dan menggambar panah dari setengah hati, Ibu, ke gambar kecil lain yang mirip Vano. Vano menatap gambarku lama sekali. Kemudian, dengan air mata masih mengalir di pipinya, dia mengambil krayon merah lagi dan mencoret habis bagian "Ayah" di hatinya. Di luar kamar, aku mendengar suara pintu depan dibanting. Mobil Dedi menyala, dan suaranya perlahan menjauh dalam hujan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku berharap dia tidak akan pernah pulang. Pagi itu, sinar matahari yang biasanya menyapa dengan hangat justru terasa menusuk melalui tirai tipis kamarku. Aku terbangun dengan kepala berat, mata bengkak akibat terlalu banyak menangis semalam. Tempat tidur di sebelahku kosong. Dedi tidak pulang sepanjang malam. Vano sudah bangun lebih dulu. Ketika aku masuk ke kamarnya, dia sedang duduk di lantai dengan puzzle kesayangannya tersebar di karpet. Tapi kali ini, dia tidak bermain. Hanya memegang satu keping puzzle bergambar dinosaurus, menatapnya kosong. "Pagi, sayang," bisikku sambil berjongkok di sampingnya, berusaha tersenyum. Dia menoleh padaku, matanya masih merah. Tangannya yang kecil meraih buku gambarnya. Lalu dengan lambat dia mencoret-coret sesuatu. Ketika dia mengangkatnya, hatiku seperti diremas. Gambar sebuah rumah dengan 3 jendela. Di jendela tengah ada sosok kecil yang jelas-jelas Vano. Di jendela kiri, sosok perempuan, aku, sedang menangis. Jendela kanan kosong. "Ayah pergi?" tanyaku pelan. Vano mengangguk, lalu membuat gerakan seperti orang menyetir mobil. Aku menarik napas dalam. "Ibu tidak tahu kapan ayah pulang, Nak." Tiba-tiba, Vano meraih tanganku dan menekannya ke dadanya. Isyarat yang sering kami gunakan untuk mengatakan, "I love you," tanpa kata-kata. Air mataku jatuh lagi. Ketika kami sedang sarapan, pintu depan akhirnya terbuka. Dedi masuk dengan pakaian yang masih sama seperti kemarin. Wajahnya pucat dan kumal. Bau alkohol masih melekat kuat di bajunya. Vano langsung menunduk. Tangannya menggenggam erat sendoknya sampai knuklenya memutih. "Aku perlu bicara denganmu," kataku pada Dedi, suaraku datar. "Vano, Nak, selesaikan sarapanmu dulu ya." Aku mengikuti Dedi ke kamar tidur. Begitu pintu tertutup, dia langsung duduk di tempat tidur, kepalanya tertunduk. "Di mana kau semalam?" tanyaku. "Di hotel," jawabnya pendek. "Minum sendirian." Dia mengangkat bahu. "Setelah itu ke kantor. Mencoba menyelamatkan apa yang tersisa dari karierku." Aku berdiri di depan jendela, menatap halaman belakang yang mulai dipenuhi daun musim gugur. "Kau tahu, Dedi, semalam Vano mencoba berbicara. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Dedi mengangkat kepalanya, matanya berbinar sesaat. Dia bilang apa?" "Ayah," jawabku, memutar badan untuk menatapnya langsung. Dia mencoba memanggil, "Ayah." Tapi yang dia dapatkan hanyalah ayah yang memanggilnya, "Cacat." Dedi menggosok wajahnya dengan kedua tangan. "Aku tidak bermaksud. Aku hanya..." "Lelah dengan alasanmu, Dedi," potongku, suaraku tiba-tiba tegas. "Aku lelah memohon padamu untuk menjadi ayah. Lelah memaksa anakku mencintai seorang yang jelas-jelas malu padanya. Lelah hidup dalam kebohongan bahwa kita keluarga bahagia." Dedi menatapku, matanya mulai berkaca-kaca. "Apa maksudmu?" "Aku ingin bercerai." Udara di kamar seketika berubah. Dedi terlihat seperti baru saja ditampar. Kau tidak serius." "Aku sangat serius," jawabku, suaraku tenang meski tanganku gemetar. "Aku sudah memikul ini sendirian terlalu lama. Vano butuh lingkungan yang mencintainya sepenuh hati, bukan ayah yang melihatnya sebagai aib." Dedi tiba-tiba berdiri, wajahnya merah padam. "Kau pikir ini mudah bagiku?"
Aku bekerja mati-matian untuk menafkahi kalian. Dan sekarang kau mau mengambil anakku dariku. Anakmu? Teriakku, tidak lagi bisa menahan amarah. Kau baru ingat dia anakmu sekarang? Setelah kau memilih pekerjaan, setelah kau malu mengakuinya, setelah kau menyebutnya cacat. Dedi terdiam. Napasnya berat seperti orang yang baru lari maraton. Kau tidak bisa begitu saja mengambil Vano, bisiknya akhirnya. Kami tidak butuh uangmu, Mas. Yang Vano butuhkan adalah ayah yang mencintainya tanpa syarat. Jika kau tidak bisa menjadi itu, maka lebih baik kau tidak ada sama sekali. Pintu kamar tiba-tiba terbuka pelan. Vano berdiri di sana, wajahnya pucat. Di tangannya ada gambar baru, satu sosok kecil di dalam rumah, dan satu sosok besar di luar rumah dengan mobil. Di atas gambar itu, dengan huruf-huruf besar yang tidak rapi, tertulis, "Ayah pulang." Dedi menatap gambar itu, lalu menatap Vano. Tiba-tiba, air matanya jatuh. "Vano, ayah." Tapi Vano sudah berlari ke kamarnya dan mengunci pintu. Suara tangisnya yang sunyi, hanya berupa desahan-desahan pendek, tetap terdengar menyayat hati. Dedi terlihat seperti ingin mengejar, tapi kakinya seperti tertanam di lantai. Aku butuh waktu," gumamnya akhirnya. "Kau sudah punya 5 tahun, Dedi," jawabku dingin. "Vano dan aku tidak akan menunggu lebih lama lagi." Aku berjalan meninggalkannya berdiri sendirian di kamar, menuju kamar Vano di mana aku duduk di depan pintu terkunci, berbicara padanya melalui pintu tentang betapa aku mencintainya, betapa berharganya dia, dan bahwa apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untuknya. Di balik pintu, tangisnya perlahan mereda. Dari celah bawah pintu, selembar kertas diselipkan keluar, gambar hati besar dengan tulisan, "Ibu," di tengahnya, dan sebuah tanda tanya kecil di pojok. Aku menempelkan tangan di pintu, berharap dia bisa merasakan sentuhanku. "Iya, Nak, Ibu akan selalu mencintaimu." Tidak ada tanda tanya. Dari lorong, aku melihat Dedi berdiri menyaksikan kami, wajahnya hancur. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak merasa bersalah melihatnya terluka. Karena Vano dan aku sudah terluka terlalu lama, dan dia tidak pernah peduli. Malam itu, Dedi pergi lagi. Tapi kali ini, dia meninggalkan koper kecil. Dan ketika aku melihat isinya, album foto Vano sejak bayi, beberapa mainan favoritnya, dan sebuah surat pendek, aku tahu ini bukan sekadar pergi untuk malam ini. Surat itu hanya berisi satu kalimat. "Aku akan menjadi ayah yang layak untuk Vano, atau aku tidak akan kembali sama sekali." Aku melipat surat itu dengan hati-hati, lalu menyimpannya di laci. Tidak ada rasa lega, tidak ada kesedihan, hanya kehampaan. Karena setelah bertahun-tahun menunggu, akhirnya aku sadar, mungkin yang Vano dan aku butuhkan bukanlah Dedi yang ada sekarang. Kami butuh keajaiban. Matahari pagi menyelinap melalui celah tirai kamar Vano, menari-nari di atas karpet tempat ia duduk dengan buku gambarnya yang sudah usang. Sudah 3 hari sejak Dedi pergi meninggalkan surat itu. 3 hari yang terasa seperti 3 musim berganti. Aku mengamati dari pintu, melihat bagaimana jemari mungilnya yang biasanya lincah menggambar kini bergerak lamban, seolah setiap garis membutuhkan kekuatan yang tak ia miliki. "Sedang menggambar apa, sayang?" tanyaku pelan sambil duduk di sampingnya. Vano tidak langsung menjawab. Ia menyelesaikan gambarnya dengan satu tarikan garis tegas, lalu memiringkan kertas ke arahku. Hatiku tercekat. Gambar itu menunjukkan 3 sosok manusia. Yang di tengah jelas Vano, dengan mulut berbentuk kotak kecil. Cara ia menggambarkan dirinya tidak bisa bicara. Di sebelah kanan, sosok perempuan dengan rambut panjang. Aku, yang tangannya memegang erat tangan Vano. Di sebelah kiri, sosok laki-laki, Dedi, yang tangannya terentang menjauh, terhubung dengan Vano hanya oleh garis putus-putus tipis. Di bagian bawah gambar,
Dengan ejaan anak TK yang menyentuh hati, tertulis, A4H4P44K0. Ayah, apa aku? Air mata menggenang di mataku sebelum sempat kutahan. Oh, Vano. Kurai tubuh kecilnya dalam pelukan erat. Bukan salahmu. Sama sekali bukan salahmu. Tapi Vano mendorokku pelan. Matanya yang biasanya jernih kini penuh pertanyaan yang terlalu berat untuk anak seusianya. Ia mengambil krayon merah dan menulis lagi, KNPA A4HB0S4N. Kenapa ayah bosan? Aku menarik napas dalam. Bagaimana menjelaskan pada anak 5 tahun bahwa ayahnya tidak bosan, tapi malu? Bahwa masalahnya bukan pada Vano, tapi pada ketakutan Dedi akan pandangan orang lain? Ayah tidak bosan padamu, nak, ku belai rambutnya yang halus. Ayah hanya kesulitan memahami betapa istimewanya kamu. Vano mengerutkan kening, lalu menulis lagi, aku 4N3H. Aku aneh. Seketika, dunia seolah berhenti berputar. Aku menariknya kembali ke pelukanku, kali lebih erat. Tidak, tidak pernah. Kamu sempurna sebagaimana adanya. Ayah yang belum mengerti itu. Tapi pertanyaan Vano telah menusuk tepat di jantung masalah yang selama ini kami hindari. Ia mulai menyadari perbedaan dirinya, dan lebih menyakitkan lagi, ia mulai menganggap itu alasan ayahnya menjauh. Sepanjang hari itu, Vano lebih pendiam dari biasanya. Ia menolak makan siang, hanya meminum susu sedikit sebelum kembali ke bukunya. Kali ini, ia menggambar tanpa henti, satu gambar demi gambar, semuanya dengan tema sama, keluarga yang terpisah. Saat aku membereskan meja makan malam, telepon berdering. Nama Dedi muncul di layar. Jantungku berdebar kencang sebelum akhirnya kuangkat. Halo. Dinda. Suara Dedi parau, seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Aku ingin bicara dengan Vano. Aku menoleh ke arah Vano yang sedang asyik menonton video dinosaurus di ruang keluarga. Tunggu sebentar. Mendekati Vano, ku berlutut di sampingnya. Vano, ayah mau bicara di telepon. Maukah kamu? Wajah Vano berubah cerah sesaat, tapi kemudian ia melihat gambar-gambarnya yang berserakan, dan perlahan menggeleng. Ayah. Bisiknya, suara kecilnya yang jarang keluar terdengar parau. Itu saja. Hanya satu kata. Tapi lebih dari cukup untuk membuatku menangis. Kembali ke telepon, ku sampaikan pada Dedi. Dia tidak mau bicara sekarang. Dedi terdiam lama. Apa dia bilang sesuatu? Ayah, jawabku. Itu saja. Tapi kamu tahu, Dedi, itu pertama kalinya dalam seminggu dia mencoba bersuara. Di ujung telepon, Dedi terisak. Aku tidak tahu harus bagaimana, Dinda. Setiap kali aku mencoba memikirkan pulang, bayangan orang-orang yang akan menganggapku lemah karena punya anak seperti Vano. Berhenti, potongku. Suaraku gemetar menahan amarah. Kamu masih juga terjebak dalam pikiran sempit itu? Setelah melihat sendiri bagaimana Vano menderita? Setelah tahu dia mulai menyalahkan dirinya sendiri. Aku cuma jujur, Dinda. Aku butuh waktu untuk... Waktunya habis, Mas, teriakku. Tidak lagi peduli Vano mungkin mendengar. Kamu mau meratapi dirimu sendiri di luar sana silakan. Tapi mulai besok, aku akan memberitahu Vano kebenaran. Bahwa ayahnya memilih gengsi daripada anaknya sendiri. Karena lebih baik dia tahu sekarang daripada terus menyalahkan dirinya. Telepon terputus tiba-tiba. Aku berdiri gemetar di dapur, menatap telepon yang kini gelap. Ketika kuputar balik, Vano berdiri di ambang pintu, matanya berkaca-kaca. Di tangannya ada gambar baru, sebuah hati besar terbelah dua. Di satu sisi tertulis, Ibu, di sisi lain kosong.
Aku berjongkok hingga sejajar dengannya. Ayah mencintaimu, nak. Tapi ayah sedang kebingungan. Kadang orang dewasa pun bisa sangat bodoh. Vano mengangguk pelan, lalu menunjuk gambar itu lagi. Tangannya membuat gerakan memeluk, lalu gerakan menolak. Pertanyaan tanpa kata. Tapi kenapa cinta ayah tidak seperti ibu? Aku tidak punya jawaban yang cukup baik. Jadi kuangkat dia ke pelukanku, berjalan ke ruang keluarga di mana album foto keluarga tersimpan. Lihat, nak. Kubuka halaman demi halaman, menunjukkan setiap foto Dedi bersamanya. Di sini ayah memelukmu waktu baru lahir. Di sini ayah mengajarimu pegang sendok. Di sini. Tapi Vano tiba-tiba menutup album itu. Tangannya yang kecil menunjuk ke arah foto terakhir. Gambar kami bertiga di acara ulang tahunnya tahun lalu, di mana Dedi berdiri agak jauh, senyumnya kaku. Vano menatapku, lalu menunjuk dadanya sendiri dan menggeleng. Ayah tidak di sini, di hati, gerakannya berkata. Malam itu, setelah menidurkan Vano yang akhirnya tertidur lelah dengan bekas air mata di pipinya, aku duduk di teras depan menatap bintang. Telepon berdering lagi. Dedi. Dinda, aku di depan rumah. Boleh aku masuk? Aku mengintip melalui jendela. Benar, mobilnya parkir di depan dengan lampu masih menyala. Untuk apa? Aku ingin melihat Vano. Dan bicara denganmu. Vano sudah tidur. Jawabku dingin. Tolong, Dinda. 5 menit saja. Dengan hati berat, kubuka pintu. Dedi terlihat seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Matanya merah, bajunya kusut. Bau alkohol tidak ada, tapi ada aura putus asa yang menyelimutinya. Aku tidak bisa begini terus, katanya langsung begitu masuk. Aku mau berubah. Aku menatapnya skeptis. Kata-katamu sudah tidak berarti lagi, Dedi. Vano butuh bukti. Dedi mengangguk, tangannya meremas-remas topi yang dibawanya. Aku minta cuti 2 minggu. Aku mau ajak Vano jalan-jalan. Hanya kami berdua. Aku terkejut. Kamu serius? Selama 3 hari ini, aku mengunjungi sekolah untuk anak berkebutuhan khusus. Aku berbicara dengan orang tua lain. Aku bahkan menemui Pak Handoko dan menceritakan semuanya. Mataku membelalak. Dan dia memecatku. Dunia seolah berhenti berputar. Apa? Tapi besok pagi aku harus kembali ke kantor. Lanjut Dedi cepat. Untuk jabatan baru. Sebagai staf biasa. Bukan manajer lagi. Aku tidak bisa berkata-kata. Pak Handoko bilang, jika aku bisa berani jujur tentang keluarga, mungkin aku pantas dapat kesempatan kedua. Tapi tidak sebagai manajer, sebagai orang yang harus belajar dari dasar lagi. Dedi menatapku, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku melihat kerendahan hati di matanya. Aku menerimanya, Dinda, karena akhirnya aku mengerti, tidak ada jabatan, tidak ada gengsi, yang lebih penting dari Vano. Aku ingin percaya. Sungguh. Tapi terlalu banyak yang sudah hancur. Katakan itu pada Vano, bukan padaku. Dedi mengangguk pelan. Boleh aku melihatnya tidur. Kubawa dia ke kamar Vano dengan lampu redup. Vano terlihat sangat kecil di tempat tidurnya. Wajahnya masih sedikit cemberut dalam tidur. Dedi berjongkok di samping tempat tidur. Tangannya gemetar saat hampir menyentuh rambut Vano tapi berhenti di tengah jalan. Aku tidak pantas menyentuhnya sekarang, bisiknya. Dari bawah bantal, kelihatan ujung kertas mencuat. Dedi mengeluarkannya pelan. Itu gambar Vano terbaru. Hati terbelah dengan bagian, ayah, yang dicoret-coret tapi tidak sepenuhnya dihapus. Ketika kami kembali ke ruang tamu, Dedi menangis. Benar-benar menangis, seperti anak kecil. Apa
Apa masih ada kesempatan untukku, Dinda? Aku melihat ke arah kamar Vano, lalu kembali ke Dedi. Itu bukan pertanyaan untukku, Dedi, tapi untuk Vano. Dan kamu harus siap, mungkin jawabannya tidak akan langsung, ya. Dedi mengangguk, air matanya jatuh ke karpet. Aku akan menunggu. Aku akan belajar. Aku akan menjadi ayah yang layak untuknya. Malam itu, Dedi tidur di sofa lagi. Tapi kali ini, sebelum pergi, ia meninggalkan sesuatu di meja kecil Vano, sebuah mainan dinosaurus baru, dan secari kertas bertuliskan, "Maafkan ayah," dalam huruf-huruf besar yang canggung, persis seperti cara Vano menulis. Esok paginya, ketika Vano menemukannya, ia memandangku dengan mata penuh tanya. Aku berjongkok di sampingnya. Ayah pulang sebentar semalam. Ini dari ayah. Vano memegang mainan itu lama. Lalu tiba-tiba ia berlari ke bukunya dan mulai menggambar dengan ganas. Ketika selesai, ia memberikannya padaku. Gambar hati yang terbelah kini diisi kembali dengan garis-garis lembut di bagian ayah. Dan di bawahnya, dengan ejaannya yang khas, 4Y4HC0B4L4G1, ayah coba lagi. Di dapur, Dedi yang sedang membuat teh mendengar suara terisaku. Ketika ku perlihatkan gambar itu, tangannya gemetar memegangnya. Apakah ini berarti aku boleh mencoba? Aku mengangguk, sambil mengusap air mata. Mulai dari awal, dengan rendah hati. Dan kali ini, jangan pernah lagi membuatnya merasa kurang hanya karena kamu takut dianggap kurang. Dedi memandang gambar itu seperti benda paling berharga di dunia. Aku janji, bisiknya. Dari sekarang, Vano akan tahu betapa bangganya aku menjadi ayahnya. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti kompleks perumahan kami, menciptakan suasana seolah dunia dilapisi kain kasa yang tembus pandang. Aku duduk di tepi tempat tidur Vano, menatapnya yang masih terlelap dengan wajah yang akhirnya tenang setelah bermalam-malam diliputi kegelisahan. Di tangannya yang mungil masih tergenggam erat mainan dinosaurus pemberian Dedi semalam, seolah takut hadiah itu akan hilang jika dilepaskan. Dari balik jendela, kulihat bayangan Dedi yang mondar-mandir di halaman depan, sesekali mengecek jam tangannya. Dia datang lebih pagi dari yang kami janjikan, mengenakan kaos biasa dan celana jeans, pakaian yang jarang kulihat sejak ia menjadi manajer. Tanpa setelan jas, tanpa dasi, dia terlihat seperti orang asing yang baru kukenal. Vano mulai bergerak-gerak, matanya perlahan terbuka. Ketika melihatku, dia langsung tersenyum kecil sebelum teringat sesuatu dan meraba-raba di sebelah bantalnya. Ayah bawa ini, bisikku sambil menunjuk ke jendela di mana bayangan Dedi terlihat samar. Vano segera duduk, matanya berbinar sesaat sebelum menjadi ragu. Tangannya yang kecil meraih buku gambarnya, membuka halaman terakhir di mana ada gambar hati yang sudah mulai diperbaiki. Dengan pensil warna biru, dia menambahkan tanda tanya besar di samping tulisan 4Y4HC0B4L4G1. Aku mengelus rambutnya. Ayah ingin mengajakmu jalan-jalan. Hanya kalian berdua. Vano mengerutkan kening, lalu menulis dengan huruf hancur. KNPA sekarang. Kenapa sekarang? Pertanyaan sederhana yang menusuk tepat ke jantung persoalan. Bagaimana menjelaskan pada anak 5 tahun bahwa ayahnya baru sadar setelah hampir kehilangan segalanya? Ayah akhirnya mengerti betapa istimewanya kamu. Jawabku, berusaha jujur tapi tidak kejam. Vano menatapku lama, lalu tiba-tiba mengambil krayon hitam dan menggambar dengan ganas. Hasilnya membuat napasku tersendat. Gambar seorang anak kecil berdiri di depan 2 pintu. Pintu kiri bertuliskan, Ibu, dengan gambar hati penuh. Pintu kanan bertuliskan, Ayah, dengan gambar hati yang setengah terisi. Dan di depannya ada tanda bahaya seperti gambar tengkorak yang sering dilihatnya di botol obat. Ayah tidak berbahaya, sayang.
bisikku pelan, meski dalam hati aku sendiri masih ragu. Vano menggeleng kuat-kuat, lalu menulis, "Aku T4 Kut, aku takut." Dari luar, terdengar ketukan pintu pelan. Dedi sudah tidak sabar menunggu. "Takut apa, Nak?" tanyaku sambil memeluknya. Vano menunjuk gambar itu lagi, lalu membuat gerakan tangan seperti orang berbicara terus-menerus, kemudian menutup telinganya. Isyaratnya yang berarti, banyak omongan. Kemudian dia menunjuk mulutnya sendiri yang bisu, dan air matanya mulai mengalir. Pesan itu jelas. Dia takut Dedi akan kembali menyalahkannya karena tidak bisa bicara. Ketika kubuka pintu, Dedi langsung membaca situasi dari wajahku. Dia tidak mau. Aku menghela napas. Dia takut kamu akan marah lagi. Karena dia tidak bisa bicara. Wajah Dedi hancur. Dia berjalan pelan ke ruang tengah di mana Vano kini bersembunyi di balik kursi. Dengan sangat hati-hati, Dedi berjongkok sampai sejajar dengan tinggi Vano. "Vano," suaranya parau. "Ayah tidak bisa memutar waktu. Tapi mulai hari ini, ayah mau belajar." Dia mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah buku kecil bergambar dinosaurus di sampulnya. Ini buku bahasa isyarat yang ayah beli semalam. Ayah tahu ayah bodoh karena butuh waktu 5 tahun untuk mengerti. Tapi, ayah mau belajar bicara dengan caramu. Vano mengintip dari balik kursi, matanya penuh curiga. Dedi membuka buku itu dengan gemetar. "Lihat, ayah sudah belajar sedikit." Perlahan, dia membentuk tangannya dengan canggung. Jari telunjuk menunjuk ke dada, lalu tangan mengepal dengan ibu jari mengacung ke atas, dan terakhir telapak tangan terbuka di depan dada. Aku cinta kamu," ucap Dedi sambil tetap mempertahankan gerakan tangannya. Vano terpana. Aku sendiri hampir menangis melihat usaha kikuk suamiku itu. Gerakan yang salah semua, tapi niatnya begitu murni. Tiba-tiba Vano berlari ke kamarnya. Dedi menatapku dengan wajah hancur. Aku salah melakukan gerakannya ya?" Sebelum sempat ku jawab, Vano sudah kembali dengan buku gambarnya. Di halaman baru, dia menggambar cepat, seorang anak kecil dan seorang dewasa, dengan gelembung percakapan di atas mereka. Di gelembung anak tertulis, 4Y4HB5R. Sementara di gelembung dewasa ada gambar tangan dengan gerakan yang benar untuk "Aku cinta kamu" dalam bahasa isyarat. Dedi terisak melihat itu. "Maafkan ayah, Nak. Ayah memang belum bisa apa-apa." Vano memandangnya lama, lalu tiba-tiba mengambil tangan Dedi dan mengoreksi posisi jarinya satu persatu sampai gerakannya sempurna. Kemudian dia menepuk dadanya sendiri, membuat gerakan "Aku" yang benar. Lalu menunjuk Dedi dan membentuk hati dengan kedua tangannya. Bahasanya sendiri untuk "Aku suka ayah." Dedi tidak bisa menahan tangis lagi. Dia menarik Vano dalam pelukan erat, tapi kali ini Vano tidak menjauh. "Terima kasih, Nak. Ayah janji tidak akan mengecewakanmu lagi." Ketika mereka akhirnya berangkat, Vano dengan topi dinosaurus barunya dan Dedi dengan buku bahasa isyarat yang sudah mulai lecek. Aku berdiri di pintu melihat mereka pergi. Dedi mengangkat Vano ke kursi mobil, menyabukkannya dengan hati-hati, dan berbicara sesuatu yang membuat Vano tersenyum kecil. Mobil perlahan menjauh, meninggalkan aku dengan segudang pertanyaan. Apakah perubahan Dedi ini tulus? Apakah Vano benar-benar bisa memaafkan? Apakah keluarga kami masih bisa diselamatkan? Tapi satu hal yang aku tahu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Vano melihat ayahnya berusaha. Dan mungkin, hanya mungkin, itu sudah cukup sebagai awal. Sepanjang hari, teleponku terus berdering dengan foto-foto dari Dedi. Vano di kebun binatang tertawa melihat jerapah, dengan caption, dia bilang jerapah lidahnya biru. Vano makan es krim sampai belepotan, pilih rasa coklat seperti ayah.
Vano tidur pulas di kursi mobil dalam perjalanan pulang. Dia capek tapi bilang senang. Ketika mereka akhirnya pulang saat senja, Vano langsung berlari ke pelukanku dengan wajah berseri-seri. Dari balik bahunya, Dedi tersenyum lelah tapi puas. Ayah tahu ini baru awal, katanya sambil mengeluarkan buku catatan kecil dari tas. Kami berhenti di toko buku lagi. Ini buku harian khusus untuk mencatat perkembangan Vano. Ayah mau mulai memperhatikan semuanya. Vano meraih buku itu dengan takjub, membuka halaman pertama di mana Dedi sudah menulis dengan rapi. Hari pertama ayah belajar menjadi ayah yang layak. Di bawahnya, tempelan foto polaroid mereka berdua di depan kandang jerapah. Vano tersenyum lebar. Dedi memeluknya dengan bangga. Malam itu, ketika Vano sudah terlelap dengan buku harian baru itu erat dalam pelukannya, Dedi dan aku duduk di teras memandangi bintang. Aku tidak janji akan langsung sempurna, ujarnya pelan. Aku tidak butuh sempurna, jawabku. Aku hanya butuh konsisten. Dedi mengangguk, matanya berkaca-kaca. Untuk Vano, aku akan belajar. Untuk kalian berdua. Di dalam rumah, Vano bergerak-gerak dalam tidurnya. Ketika kuperiksa, dia sedang memeluk erat kedua hadiah dari Dedi hari ini, mainan dinosaurus dan buku harian. Di wajahnya tersembul senyum kecil. Seolah dalam mimpi pun dia merasakan sesuatu yang hilang akhirnya kembali. Dan untuk pertama kalinya dalam lama, aku mulai percaya mungkin, hanya mungkin, keluarga kami masih punya harapan. Pagi itu, kantor Dedi tampak seperti set film asing yang sama sekali tak dikenalnya. Dulu, sebagai manajer, ia melangkah masuk dengan kepala tegak, disambut salam hormat dari staf dan sekretaris yang sigan menyodorkan kopi pagi. Kini, di hari pertamanya kembali sebagai staf biasa, tak ada yang menyambut. Bahkan meja kerjanya yang dulu luas dengan 2 monitor kini digantikan meja kecil di sudut ruang terbuka, berbagi space dengan junior-junior yang dulu ia latih. Dedi mengepal buku laporannya erat-erat saat melangkah pelan menuju meja barunya. Beberapa rekan melirik lalu segera memalingkan muka. Ada yang berbisik-bisik di balik monitor komputer. Bau penghinaan yang halus tapi menusuk terasa lebih tajam dari aroma kopi pagi yang biasa memenuhi ruangan. Pak Dedi. Seorang staf muda, Arya, yang dulu sering ia tegur karena kerap datang terlambat, kini menyapanya dengan nada terlalu bersemangat. Meja Bapak di sebelah saya. Saya sudah siapkan berkas-berkas yang harus dicek hari ini. Dedi mengangguk singkat, berusaha menelan ludah pahit. Berkas-berkas itu biasanya ia delegasikan ke bawahan, kini menjadi tugas hariannya. Di seberang ruangan, Roni, yang mengambil alih posisi manajernya, sedang memimpin briefing pagi dengan suara lantang. Tim, proyek ini harus selesai minggu depan. Saya percaya kalian bisa. Suaranya sengaja dikeraskan, seolah ingin memastikan Dedi mendengar. Dedi menunduk, membuka berkas pertama dengan gemetar. Tapi yang membuatnya terpaku bukanlah konten laporan, melainkan foto kecil yang terselip di antara halaman, gambar Vano di kebun binatang kemarin, tersenyum lebar dengan topi dinosaurusnya yang konyol. Tanpa sadar, jemarinya menyentuh gambar itu, mengingatkan dirinya mengapa ia rela menerima semua penghinaan ini. Meeting dadakan. Semua staf ke ruang rapat 3. Teriak salah satu asisten Roni tiba-tiba. Ruang rapat penuh sesak saat Dedi masuk terakhir. Tempat duduk sudah habis, memaksanya berdiri di belakang. Roni di depan dengan bangga memaparkan grafik-grafik pencapaian tim. Pencapaian yang sebagian besar adalah buah kerja keras Dedi selama ini. Dan untuk proyek baru ini, lanjut Roni dengan senyum lebar, saya percayakan ke tim muda kita. Arya, kamu yang memimpin. Arya, staf yang dulu sering ia marahi, tersenyum lebar. Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan. Tiba-tiba, dari belakang ruangan, suara Pak Handoko yang baru masuk membuat semua orang menoleh.
Sebelum melanjutkan, ada pengumuman. Suasana hening seketika. Kita punya kebijakan baru. Mulai bulan depan, setiap Jumat siang, semua staf diwajibkan pulang tepat waktu. Beberapa orang berdecak kagum. Kebijakan baru yang manusiawi. Kenapa? Tanya Pak Handoko retoris. Karena keluarga harus jadi prioritas. Saya ingin kalian semua punya waktu untuk anak-anak, untuk pasangan. Matanya tanpa sengaja berpapasan dengan Dedi. Kecuali ada yang keberatan. Dedi menunduk, pipinya memanas. Pesan itu jelas untuknya. Sebuah teguran halus tentang kelalaiannya selama ini. Sepulang kerja, Dedi tidak langsung pulang. Ia mampir ke toko buku besar, menghabiskan hampir sejam di bagian parenting dan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Tumpukan buku ia bawa ke kasir. Bahasa isyarat untuk pemula, mengembangkan potensi anak nonverbal, bahkan buku cerita anak dengan teks braille meski Vano tidak buta. Bapak punya anak istimewa ya? Tanya kasir sambil membungkus. Dedi tertegun sejenak. Dulu, pertanyaan seperti ini akan membuatnya menggerutu. Tapi hari ini, ia menemukan dirinya menjawab dengan bangga. Iya, putra saya spesial. Ketika sampai di rumah, senyumnya langsung pudar melihat mobil tidak dikenal parkir di depan. Dari dalam terdengar suara orang asing. Begitu masuk, pemandangan tak terduga menyambutnya. Vano duduk di lantai bersama seorang wanita muda yang tak dikenalnya, sedang asyik bermain dengan kartu-kartu bergambar. Dinda di sofa sedang berbicara serius dengan pria berpakaian formal. Ayah pulang, ucap Dedi setengah ragu. Semua mata menoleh ke arahnya. Wanita muda itu, ternyata terapis wicara baru Vano, langsung berdiri. Oh, Pak Dedi ya? Saya Nina, terapis Vano yang baru. Pria di sofa juga berdiri, memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari sekolah inklusi. Kami menawarkan program khusus untuk anak-anak seperti Vano. Ibu Dinda sudah cerita banyak tentang kondisi Vano. Vano sendiri langsung berlari ke kamarnya begitu melihat Dedi, meninggalkan mainannya. Dinda mendekat, suaranya rendah. Kita perlu bicara. Di kamar tidur, Dinda tak banyak bicara. Cukup menyodorkan selembar formulir pendaftaran sekolah. Di bagian nama ayah, kosong. Sementara di bagian pekerjaan ayah. Malam itu, Dedi tidur di sofa lagi. Tapi kali ini, sebelum pergi, ia meninggalkan sesuatu di meja kecil Vano. Sebuah mainan dinosaurus baru. Dan secari kertas bertuliskan, "Maafkan ayah," dalam huruf-huruf besar yang canggung. Persis seperti cara Vano menulis. Esok paginya, ketika Vano menemukannya, ia memandangku dengan mata penuh tanya. Aku berjongkok di sampingnya. Ayah pulang sebentar semalam. Ini dari ayah. Vano memegang mainan itu lama. Lalu tiba-tiba ia berlari ke bukunya dan mulai menggambar dengan ganas. Ketika selesai, ia memberikannya padaku. Gambar hati yang terbelah kini diisi kembali dengan garis-garis lembut di bagian ayah. Dan di bawahnya, dengan ejaannya yang khas, 4Y4HC0B4L4G1, ayah coba lagi. Di dapur, Dedi yang sedang membuat teh mendengar suara terisaku. Ketika ku perlihatkan gambar itu, tangannya gemetar memegangnya. Apakah ini berarti aku boleh mencoba? Aku mengangguk, sambil mengusap air mata. Mulai dari awal. Dengan rendah hati. Dan kali ini, jangan pernah lagi membuatnya merasa kurang hanya karena kamu takut dianggap kurang. Dedi memandang gambar itu seperti benda paling berharga di dunia. Aku janji, bisiknya. Dari sekarang, Vano akan tahu betapa bangganya aku menjadi ayahnya. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti kompleks perumahan kami, menciptakan suasana seolah dunia dilapisi kain kasa yang tembus pandang. Aku duduk di tepi tempat tidur Vano,
menatapnya yang masih terlelap dengan wajah yang akhirnya tenang setelah bermalam-malam diliputi kegelisahan. Di tangannya yang mungil masih tergenggam erat mainan dinosaurus pemberian Dedi semalam, seolah takut hadiah itu akan hilang jika dilepaskan. Dari balik jendela, kulihat bayangan Dedi yang mondar-mandir di halaman depan, sesekali mengecek jam tangannya. Dia datang lebih pagi dari yang kami janjikan, mengenakan kaos biasa dan celana jeans, pakaian yang jarang kulihat sejak ia menjadi manajer. Tanpa setelan jas, tanpa dasi, dia terlihat seperti orang asing yang baru kukenal. Vano mulai bergerak-gerak, matanya perlahan terbuka. Ketika melihatku, dia langsung tersenyum kecil sebelum teringat sesuatu dan meraba-raba di sebelah bantalnya. Ayah bawa ini, bisikku sambil menunjuk ke jendela di mana bayangan Dedi terlihat samar. Vano segera duduk, matanya berbinar sesaat sebelum menjadi ragu. Tangannya yang kecil meraih buku gambarnya, membuka halaman terakhir di mana ada gambar hati yang sudah mulai diperbaiki. Dengan pensil warna biru, dia menambahkan tanda tanya besar di samping tulisan 4Y4HC0B4L4G1. Aku mengelus rambutnya. Ayah ingin mengajakmu jalan-jalan. Hanya kalian berdua. Vano mengerutkan kening, lalu menulis dengan huruf hancur. KNPA sekarang. Kenapa sekarang? Pertanyaan sederhana yang menusuk tepat ke jantung persoalan. Bagaimana menjelaskan pada anak 5 tahun bahwa ayahnya baru sadar setelah hampir kehilangan segalanya? Ayah akhirnya mengerti betapa istimewanya kamu. Jawabku, berusaha jujur tapi tidak kejam. Vano menatapku lama, lalu tiba-tiba mengambil krayon hitam dan menggambar dengan ganas. Hasilnya membuat napasku tersendat. Gambar seorang anak kecil berdiri di depan 2 pintu. Pintu kiri bertuliskan, Ibu, dengan gambar hati penuh. Pintu kanan bertuliskan, Ayah, dengan gambar hati yang setengah terisi, dan di depannya ada tanda bahaya seperti gambar tengkorak yang sering dilihatnya di botol obat. Ayah tidak berbahaya, sayang, bisikku pelan, meski dalam hati aku sendiri masih ragu. Vano menggeleng kuat-kuat, lalu menulis, Aku T4 Kut, aku takut. Dari luar, terdengar ketukan pintu pelan. Dedi sudah tidak sabar menunggu. Takut apa? Nak? Tanyaku sambil memeluknya. Vano menunjuk gambar itu lagi, lalu membuat gerakan tangan seperti orang berbicara terus-menerus, kemudian menutup telinganya, isyaratnya yang berarti, banyak omongan. Kemudian dia menunjuk mulutnya sendiri yang bisu, dan air matanya mulai mengalir. Pesan itu jelas. Dia takut Dedi akan kembali menyalahkannya karena tidak bisa bicara. Ketika kubuka pintu, Dedi langsung membaca situasi dari wajahku. Dia tidak mau. Aku menghela napas. Dia takut kamu akan marah lagi. Karena dia tidak bisa bicara. Wajah Dedi hancur. Dia berjalan pelan ke ruang tengah di mana Vano kini bersembunyi di balik kursi. Dengan sangat hati-hati, Dedi berjongkok sampai sejajar dengan tinggi Vano. Vano. Suaranya parau. Ayah tidak bisa memutar waktu. Tapi mulai hari ini, ayah mau belajar. Dia mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah buku kecil bergambar dinosaurus di sampulnya. Ini buku bahasa isyarat yang ayah beli semalam. Ayah tahu ayah bodoh karena butuh waktu 5 tahun untuk mengerti. Tapi, ayah mau belajar bicara dengan caramu. Vano mengintip dari balik kursi, matanya penuh curiga. Dedi membuka buku itu dengan gemetar. Lihat, ayah sudah belajar sedikit. Perlahan, dia membentuk tangannya dengan canggung. Jari telunjuk menunjuk ke dada, lalu tangan mengepal dengan ibu jari mengacung ke atas, dan terakhir telapak tangan terbuka di depan dada. Aku cinta kamu, ucap Dedi sambil tetap mempertahankan gerakan tangannya. Vano terpana. Aku sendiri hampir menangis melihat usaha kikuk suamiku itu. Gerakan yang salah semua,
tapi niatnya begitu murni. Tiba-tiba Vano berlari ke kamarnya. Dedi menatapku dengan wajah hancur. Aku salah melakukan gerakannya ya. Sebelum sempat ku jawab, Vano sudah kembali dengan buku gambarnya. Di halaman baru, dia menggambar cepat, seorang anak kecil dan seorang dewasa, dengan gelembung percakapan di atas mereka. Di gelembung anak tertulis, 4Y4HB5R. Sementara di gelembung dewasa ada gambar tangan dengan gerakan yang benar untuk "Aku cinta kamu" dalam bahasa isyarat. Dedi terisak melihat itu. "Maafkan ayah, nak. Ayah memang belum bisa apa-apa." Vano memandangnya lama, lalu tiba-tiba mengambil tangan Dedi dan mengoreksi posisi jarinya satu persatu sampai gerakannya sempurna. Kemudian dia menepuk dadanya sendiri, membuat gerakan "Aku" yang benar. Lalu menunjuk Dedi dan membentuk hati dengan kedua tangannya. Bahasanya sendiri untuk "Aku suka ayah." Dedi tidak bisa menahan tangis lagi. Dia menarik Vano dalam pelukan erat, tapi kali ini Vano tidak menjauh. "Terima kasih, nak. Ayah janji tidak akan mengecewakanmu lagi." Ketika mereka akhirnya berangkat, Vano dengan topi dinosaurus barunya dan Dedi dengan buku bahasa isyarat yang sudah mulai lecek. Aku berdiri di pintu melihat mereka pergi. Dedi mengangkat Vano ke kursi mobil, menyabukkannya dengan hati-hati, dan berbicara sesuatu yang membuat Vano tersenyum kecil. "Bapak berminat bergabung." Dulu, pertanyaan seperti ini akan membuat Dedi mencari-cari alasan untuk menolak. Tapi hari ini, ia mengangguk antusias. "Saya akan datang. Saya punya banyak hal yang perlu dipelajari." Ketika bel pulang berbunyi, Vano berlari ke pelukan kami dengan wajah berseri-seri. Di tangannya ada gambar baru, 3 orang di depan sekolah, dengan latar belakang matahari yang bersinar terang. Di bagian bawah, dengan ejaan yang masih salah tapi penuh makna, tertulis 4Y4H1BF4NO-K3L4S, ayah ibu Vano kelas. "Artinya apa, sayang?" tanyaku pelan. Vano tersenyum lebar, lalu membuat gerakan tangan yang baru ia pelajari hari ini. Tangan terbuka di depan dada, lalu mengepal dengan ibu jari mengacung. "Keluarga," bisik Dedi, suaranya gemetar. Di mobil dalam perjalanan pulang, Vano tertidur lelah di kursi belakang, masih memegang erat gambarnya. Dedi sesekali menoleh ke belakang melalui kaca spion, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih," bisiknya tiba-tiba. "Untuk apa?" "Untuk tidak menyerah pada kami, pada diriku." Aku menatap jalan di depan, menyadari bahwa perjalanan kami masih panjang. Masih ada begitu banyak luka yang perlu disembuhkan, kepercayaan yang harus dibangun kembali. Tapi untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku benar-benar percaya bahwa kami bisa melewatinya bersama. "Kita pulang, yuk," kataku sambil menyentuh bahu Dedi. Dia mengangguk, lalu menjawab dengan kalimat sederhana yang dulu tak pernah terucap, "Aku sayang kalian." Dan di kursi belakang, meski tertidur, senyum kecil Vano seolah membuktikan bahwa dalam diamnya, ia tahu, akhirnya, keluarganya utuh. Benar-benar utuh.